Yang belum bisa join siapa ini? Kasih tahu deh, sampai 8.45 nggak join, saya absennya saya tutup. Bintang masih update, Pak. Kenapa? Masih update aplikasinya. Masih update aplikasinya. Ayo, cepetan. Apa jawaban kalian sama semua atau gimana nih? Nggak ada yang nanya. Pak mau bertanya dong. Ya, ke kelompok penyaji ya. Kelompok penyaji mau bertanya, apakah kalau kita, untuk prosedur audit itu apakah selalu sama untuk tiap perusahaan atau tergantung case-nya? Kalau internal control, kalau TOC itu kan tergantung sama internal control kan. Maksudku kalau internal controlnya suatu perusahaan baik ya pasti TOC-nya juga cukup banyak. Dan tiap perusahaan kan jadinya beda-beda kan, pengendalian internalnya kan beda-beda, so TOC-nya juga beda-beda. Kalau prosedur audit itu apakah selalu sama atau gimana? Terima kasih. Siapa ini? Valen, Pak. Valen, absen berapa Valen? 39. Oke, silakan. Coba pertanyaan yang lain dulu coba, sambil kelompok penyaji memikirkan jawabannya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Buat kelompok penyaji yang membuat jawaban tentang sampling, di papan tadi disebutkan kalau misalnya tidak ada kesalahan voucher. Padahal kalau dilihat di soal itu, di sana tertulis ada kesalahan voucher pada nomor 521 dan voucher nomor 1235. Mohon penjelasannya. Siapa ini ya? Saya Fatma, Pak. Fatma, absen berapa Fatma? Absen 16, Pak. Absen berapa Fatma? Absen 16, Pak. Oke, iya, oke. Ayo, yang lain. Ayo kelompok penyaji. Dikomentari pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan dari Tunjung. Jadi keterangan yang dua voucher yang salah itu cuma berlaku untuk soal latihan part C aja. Jadi itu dikasih keterangan ada dua voucher yang salah buat ini aja, buat ngejawab soal latihan C. Sebenarnya itu nggak ada voucher yang salah, itu cuma asumsi doang. Hanya untuk keperluan soal latihan part C aja. Gimana, Jung? Tapi Ya, tadi yang untuk di part gimana tuh? kelompok kalian, di situ belum ditulis ya, Nov? Emang nggak masuk? Kan di kelompok kami menulisnya bahwa auditor tidak menemukan kesalahan dalam voucher. Jadi kami mengasumsikan bahwa tidak ada voucher yang salah. Sedangkan di soal part C itu dia ada asumsi sendiri kan bahwa ada dua voucher yang salah. Jadi karena kami tidak menemukan
kesalahan dalam voucher itu, jadi kami tidak menulisnya ada kesalahan gitu. Jadi kita nggak ngikutin informasi yang asumsi yang digunakan dalam soal part C aja. Buat asumsi sendiri gitu kalau di dalam vouchernya nggak ada kesalahan. Iya, iya. Makasih, Nov. Ya. Oke, yang sampel ujian kan sebenarnya nggak masuk tugas ya, cuman saya minta buat asumsinya saja. Jadi nggak masalah, jangan terlalu diperdalam. Oke, ayo berikutnya pertanyaan dari Valen gimana komentarnya? Ini siapa yang jawab tadi ya? Novita, Pak. Novita. Absen berapa, Novi? Sebutin nama sama absennya ya, biar saya gampang nulisnya. Absen 33, Pak. Oke. Pertanyaan Valen gimana? Valen nanyanya apa sih? Apakah prosedur audit setiap perusahaan itu sama gitu ya? Ya. Iya, Pak. Gimana kelompok penyaji? Kira-kira aja jawabannya. Belum pernah ngaudit, kira aja jadinya. Saya kasih clue ya. Saya kasih clue. Jadi saya nggak ambil kasus case persediaan. Saya mau ambil case piutang. Piutang di perbankan kan kredit ya kan? Halo. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang gini. Prosedur lazim dalam menguji piutang itu kan ada konfirmasi. Itu lazim memang. Ya kan? Lazim. Cuman pertanyaannya begini, apakah ketika auditor menguji piutang di seluruh jenis perusahaan, apakah harus menggunakan prosedur konfirmasi? Nah, seperti itu ya. Ini analoginya nanti dikaitkan dengan persediaan misalnya seperti itu. Apakah persediaan mesti ada cek fisik misalnya seperti itu. Nah, kalau piutang, apakah ketika mau di piutang mesti ada konfirmasi atau tidak? Oke. Saya kaitkan dengan kasus yang tadi, perbankan. Nah, yang saya ambil contoh bukan bank yang besar-besar, tapi bank perkreditan rakyat, di mana nasabahnya, debiturnya itu pedagang-pedagang pasar yang kecil-kecil gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya, efektif nggak sih kalau misalnya auditor itu melakukan konfirmasi gitu? Efektif nggak kira-kira? Nggak efektif. Iya kan? Nggak efektif. Jangan-jangan suratnya juga nggak pernah akan nyampe gitu kan. Alamatnya masuk-masuk. Dan kecil-kecil pula gitu kan. Nah itu kan ada prosedur yang lazim, piutang, konfirmasi itu lazim, tapi dalam kondisi tertentu itu nggak applicable, nggak efektif diterapkan dalam perusahaan yang seperti itu. Yang nasabahnya atau debiturnya itu kecil-kecil dan banyak gitu loh. Nah, di situ harus ada alternatif prosedur lainnya. Sama aja dengan persediaan. Apakah semuanya harus cek fisik misalnya, harus sama seperti itu? Saya kira sih enggak. Meskipun cek fisik itu prosedur lazim ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia punya nature yang khas. Yang kalau cek fisik itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin dilakukan cek fisik. Misalnya seperti itu. Silahkan, kalau misalnya saya dikomentari atau ditambahkan, kira-kira seperti itu, Valen. Jadi kalau menurut saya ya, nggak harus sama. Nggak harus sama. Kan kembali lagi ke konsep
audit gitu ya, apalagi yang risk based, konsep audit yang risk based. Jadi ketika dasar auditor menyusun suatu prosedur audit itu apa? Hasil dari risk assessment, bukan? Ya kan? Hasil dari risk assessment. Iya, Pak. Risk assessment itu diperoleh dari mana? Dari pemahaman entitas. Entitas kan sifatnya macam-macam. Ada yang secara general, ada yang punya kekhususan tertentu, yang satu dengan yang lainnya belum tentu bisa sama gitu loh. Kan gitu. Maka dari itu ketika menyusun audit program, menyusun prosedur audit, perlu dilihat dari risk assessment-nya, perlu dilihat dari nature dari atau sifat dari perusahaannya gitu loh. Bisa jadi ada perusahaan yang nggak perlu, ada persediaan tapi nggak perlu cek fisik misalnya. Misalnya seperti itu. Atau mungkin yang saya gampang lah, perusahaan itu ini perusahaan ekspedisi kapal misalnya, kargo. Aku nggak ngomong persediaan lah, aset tetap. Kargonya itu jalan semua gitu loh. Kapal kargonya itu jalan semua. Pada saat mau cek fisik, nggak ada kapal yang ada dengan misalnya. Nggak ada. Di tengah laut samudra semua. Apa mungkin kita ke samudra gitu auditornya? Kan nggak mungkin kan? Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Bisa, Pak. Paham, Pak. Ya. Pak. Pak, izin memastikan. Jadi Ya. ketika auditor menentukan prosedur audit itu, berarti melihat dari risk assessment dan kondisi si perusahaan itu ya, Pak? Oh iya, harusnya melihat dari risk assessment. Harusnya. Faktanya sekarang itu mungkin banyak KAP yang dia mengabaikan risk assessment, tapi dia bisa menyusun prosedur audit. Nah, itu salah kaprah. Itu sangat salah kaprah. Apa gunanya pemahaman entitas? Kalau misalnya nggak dilakukan risk assessment, tahu-tahu apa? Tahu-tahu membuat prosedur audit. Saya mau mengingatkan lagi itu ya. Unlimited ya. Tujuan dari risk assessment itu apa sih tujuannya? Kalian sering dengar nih. Tujuannya apa? Tujuan dari risk assessment, saya sudah berulang-ulang kali ngomong. Tujuan dari risk assessment itu apa? Menilai risiko salah satu material. Ya, risk assessment itu menilai risiko. Tujuannya Risk assessment itu untuk menilai risiko. Tujuannya apa? Memahami entitas, Pak. Memahami entitas, itu Pak. untuk dalam rangka memahami entitas itu adalah dalam rangka melakukan risk assessment. Jadi kebalik nih, urutannya adalah pemahaman entitas, setelah pemahaman entitas baru nilai risikonya, risk assessment. Setelah dilakukan nilai risikonya, setelah dilakukan risk assessment, apa? Untuk apa nih risk assessment? untuk menentukan saat luas pengumpulan bukti, Pak. Saat luas. Betul. Satunya lagi. Untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Itu risk assessment. Sifat itu apa? Sifat itu jenis pengujiannya. Iya kan? Kalau misalnya tes substantif tes yang seperti apa yang tepat? Kan gitu kan? Kan substantif tes ada konfirmasi, ada rekalkulasi lah, macam-macam. Yang tepat yang mana? Lah, kira-kira seperti itu. Itu sifat, jenis pengujiannya. Saat, kapan dilakukan? Interim atau post year? Sebelum tahun buku tutup atau setelah tahun buku tutup? Saat. Luas, apa luas? Sampel. Besarnya sampel yang cukup dan tepat itu seberapa banyaknya? Itu tujuan dari dilakukannya risk assessment. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke kasus deh. Ayo. Ada lagi?
Coba gini aja, risk assessment kita skip aja yang risk assessment ya. Anggap aja risk assessment kan clue-nya adalah possible error-nya kan kalian sudah ada kan di buku pun sudah dijelaskan kan possible error-nya apa aja, kemungkinan salahnya di mana aja. Nah, kemudian yang sesuai RPS yang ditekankan adalah menyusun audit programnya. Inti dari audit program adalah prosedur audit. Nah, kira-kira kalian dulu ya, prosedur auditnya itu di kelompok 4 menurut kalian gimana? Coba deh dikritisir atau gimana? Dan Pak, kaitkan izin prosedur auditnya. Ya, silakan. lanjutkan dulu aja, Pak. Bapak lanjutkan dulu aja. Lanjut. Gini Pak, saya mau menanggapi dari... Iya Pak, lanjut. Sudah, nggak apa-apa, silakan. Iya Pak. Ini siapa? Anissa Pak, Anissa Putri. Jadi di sini saya mau menanggapi absen 2 Pak. Saya mau menanggapi dari prosedur auditnya kelompok yang presentasi. Jadi kan kalau di kelompok presentasi itu kan prosedur audit yang pertama kan langsung mereview dan mengevaluasi pengendalian internal. Kalau menurut saya sih mungkin di setelahnya atau di sebelum prosedur itu tuh ditambahkan prosedur memperoleh supervisor dan trial balance seperti yang biasanya Pak Johan tekankan dalam mengaudit. Seperti itu Pak. Oke. Ya, saya udah sering kali bilang gitu ya. Jadi lazimnya pertama kali auditor itu memperoleh catatannya dulu gitu kan. Trial balance-nya atau subsidiary ledger-nya, terus bandingkan sama rincian persediaannya. Itu dulu. Cek footing, cross footing, kayak apa atau enggak, angkanya sama atau enggak. Nah, itu dulu yang umum dilakukan seperti itu. Itu dulu dilakukan. Habis itu makin dalam. Cek ke dokumen fisiknya atau lakukan persediaan fisik dan seterusnya. Oke. Iya, saya setuju dengan Anissa sih. Jadi pertama kali yaitu kita peroleh trial balance-nya dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ayo kelompok lain. Apa izin bertanya? Namanya siapa? Deki, Pak. Dan 9. Dan saya pertanyaan bukan lebih menanggapi atau mengkritisi, saya kurang paham untuk teman-teman kelompok 4 ya. Yang bagian faktor ekspansi, faktor keandalan, dan bagian ini sih. Saya kurang paham gitu. Mungkin saya tolong dijelaskan kembali. Faktor apa? Ekspansi itu apaan sih? Di video yang menit ke-10-an ya. Bagian apa itu? Bagian apa sih? Sampel size ya, Dek? Iya, sampel size. Oh. Di skip dulu deh kalau yang sampel size ya. Jadi itu kan tugas kan itu asumsi ya sudahlah. Dalamnya terlalu detail atau apa udah. Kita skip aja dulu, nggak apa-apa ya, Deki ya. Skip dulu Deki. Yang sampel size nggak apa-apa ya. Kita fokus ke coba mungkin ada pertanyaan terkait dengan audit program, prosedur audit atau tes substantifnya. Coba. Oke, makasih Pak. Oke.
Thank you. Saya mau lihat prosedur auditnya kayak apa sih. Ayo. Izin bertanya teman-teman, kelompok 4 yang saya Rocky absen 27, ya, nomor 4 sih. Rocky Pak absen 27. Yang poin 4 di situ kan dibilang melakukan observasi terkait stock of name dengan melakukan sesuai prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur pemeriksaan yang dimaksud di sini tuh yang poin di bawahnya atau yang mana ya? Menurut saya agak kayak gantung gitu, maksudnya harusnya kan prosedur ini tuh bisa menunjukkan yang kegiatan yang akan kita lakukan gitu buat ngauditnya. Menurut saya ini masih agak ngambang gitu, prosedur pemeriksaan itu hal yang di bawahnya atau yang mana gitu. Kurang jelas ya menurut saya. Silakan kelompok 4. Ayo, gimana itu? Apa sih? Ini ya di prosedur audit, di audit program ya, Rukip ya? Melakukan observasi terkait stok of name dengan melakukan sesuai prosedur pemeriksaan. Itu kayaknya ini deh, apa proses SOP, maksudnya SOP observasinya itu bagaimana, jadi auditor itu mengikuti SOP itu. SOP-nya siapa? SOP, kan pemeriksaan itu pastinya ada SOP-nya. Nah, jadi yang dimaksud dengan prosedur pemeriksaan itu SOP observasi itu. Maksudnya SOP-nya auditor? Iya. Izin Pak menambahkan. Siapa tadi ya? Tadi siapa yang komen? Novita, Kak. Novita. Tadi ada yang mau nambahkan? Siapa itu? Hasna Pak, absen 20. Siapa? Hasna absen 20. Oh, ya. Ya, Hasna. Jadi di internal control questionnaire itu dia menyebutkan bahwa ada prosedur perhitungan fisik persediaan. Ini ada pedoman umum untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dari si kliennya. Jadi kita mengobservasi apakah si perhitungan fisik itu sudah sesuai sama pedomannya atau enggak gitu. Oh, maksudnya ini dong, apa namanya, pedomannya dilakukan oleh si perusahaan gitu ya, Hasna ya, bukan dari auditornya ya. Mungkin Pak. Tadi kata Novita, SOP-nya auditor.
Kamu SOP-nya perusahaan. Kamu satu kelompok sama Novita atau enggak? Sekelompok. Tapi Pak, kayaknya SOP-nya ini deh Pak, apa disetujui juga sama kliennya. Jadi SOP-nya itu kesepakatan gitu kayaknya antara klien sama auditornya. Kan nggak mungkin auditor ngelakuin SOP tanpa diketahui sama kliennya. Aku nanya sekarang ya sama kalian semuanya. Yang melakukan cek fisik itu siapa? Aku nanya. Yang menghitung macam-macam itu siapa? Izin Pak, setahu Auditor? aku Auditor atau perusahaan? perusahaan Pak, auditor cuma berhak untuk melihat aja Pak, nggak berhak untuk memegang atau apapun. Gimana auditor ngapain, Hasna? Cuma melihat aja Pak, nggak bisa, nggak punya hak untuk ikut dalam perhitungan. Gimana? Yang lain gimana? Kalau yang ada di keterangan sih, auditor hanya melakukan observasi atas pemeriksaan fisiknya itu, Pak. Jadi sama kayak Hasna tadi, pas waktu tutup buku, si klien itu mengecek fisiknya, yang menghitung sendiri itu si klien, auditor hanya melakukan observasi aja, cuma mengamati aja. Kira-kira proses penghitungannya seperti apa gitu. Jadi kalau saya perhatikan yang kasus ini, cek fisik itu emang bagian dari kebijakan perusahaan, gitu kan? Dia peperjual tiap akhir tahun ada kebijakan kan, dia melakukan cek fisik. Jika ada perbedaan antara hasil cek fisik dengan catatan, maka akan di-adjust ke mana? Ke COGS. Kan begitu ya. Nah, kebetulan kan auditor itu masuknya kan interim. Sebelum tahun buku tutup, dia sudah masuk kan. Artinya ketika pada tanggal 1 Januari 2004 kan itu ya. Si auditor bisa langsung menyaksikan gimana si perusahaan melakukan stock take. Oke ya, jadi stock take itu sebenarnya yang melakukan adalah siapa? Adalah klien perusahaannya. Tetapi bisa jadi stock take itu juga atas permintaan auditor. Bisa jadi atas permintaan auditor. Kalau kasus yang Apple Blossom ini adalah emang alurnya si perusahaan, emang saatnya perusahaan melakukan stock take, gitu ya. Tapi bisa jadi dalam suatu kondisi tertentu, auditor itu minta dilakukan stock take, bisa cek fisik. Misalnya auditor masuknya bulan Januari akhir baru masuk melakukan audit, misalnya. Kemudian di pertengahan Februari dia ingin mengetahui eksistensinya persediaan. Pertengahan Februari memang bukan jadwalnya si perusahaan, tapi untuk kepentingan auditor bisa minta ke perusahaan tolong stock take. Nah, itu bisa. Tapi gimana pun juga yang menghitung tetap si perusahaan, karena perusahaan yang mengerti kondisi persediaan. Dan ketika melakukan stock take itu, menghitung itu juga tidak mesti harus populasi. Kalau yang Apple Blossom kan sedikit ya persediaannya, dia lakukan populasi di situ. Tapi gimana kalian bayangkan, ternyata perusahaan punya gudang di mana-mana itu kan, dan banyak. Mungkin auditor minta, tolong, misalnya auditor memahami dalam satu box isinya ada 24 botol misalnya. Di gudang ada ribuan box, gitu kan. Nggak mungkin diperiksa satu-satu, nggak mungkin. Kecuali kalau benar-benar stock take yang akhir tahun, itu memang diperiksa satu-satu. Tapi untuk kepentingannya si auditor minta, itu nggak di stock take satu-satu. Sampel aja, coba box ini, oh isi benar. Coba yang di dalam, oh benar. Ini untuk memastikan bahwa nggak ada kebohongan atas informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor. Kan seperti itu. Saya mau cerita kasus stock take minyak. Stock take minyak bumi, gitu kan. Minyak itu modelnya kan masuk ke kilang-kilang gitu ya, kilang-kilang. Itu dilihat stock take-nya, misalnya dalam satu kilang itu ukurannya sekian ribu liter misalnya. Ada set satu, ada set yang lainnya gitu kan. Ini ada kasus fraud. Ini contoh kasus fraud.
ketika auditor mau menguji kilang 1, oke, ada. Padahal minyaknya itu hanya sebanyak kilang 1. Aslinya ya, tapi di catatannya itu di semua set ada kilangnya, ada minyaknya. Ketika auditor pindah ke kilang minyak yang kedua, gitu ya, itu auditor diajak nggak langsung ke setnya sama si perusahaan, kan diantar pakai mobil atau pakai apa gitu kan. Sambil menunggu waktu, kilang 1 dialirkan dulu ke kilang 2 lewat saluran bawah tanah. Jadi ketika auditor masuk ke kilang 2, ternyata ada minyaknya, padahal minyak dari kilang 1 dipindahkan doang ke sana. Ini contoh dari fraud. Jadi auditor dikibulin sama si perusahaan. Ngertinya auditor kilang 1 ada minyaknya, kilang 2 ada minyaknya, padahal kilang yang ada minyaknya cuma di salah satu kilang aja. Ini contoh-contoh fraud yang real terjadi, ada seperti itu. Oke ya, silakan. Jadi sekali lagi, yang melakukan stock take adalah siapa? Perusahaan. Jadi itu tuh perusahaan ya, Pak. Soalnya kan prosedur pengumpulan bukti itu kan ada 8 prosedur ya, Pak. Salah satunya itu pengamatan fisik. Jadi itu auditornya itu melakukan pengumpulan bukti itu tuh dengan meminta kliennya buat ini cek fisik ya, Pak, bukan auditornya. Oh, yang cek fisik itu kliennya, iya. Auditor mengamatinya. Benar nggak cara, bukan benar. Perhitungannya meyakinkan atau enggak gitu loh. Tapi kan gitu. Pak di segmen 4 ini kan ada yang C2 ya, schedule, inventory, observation, dan test count. Nah itu hasilnya katanya perhitungan fisik dari auditor. Jadi gini, auditor itu melakukan perhitungan fisik sebenarnya si perusahaan. Auditor tuh ngamati, atau mungkin ikut buka ya juga bisa, nggak masalah. Cuman yang benar-benar menghitung itu sebenarnya perusahaan. Nanti auditor kalau sudah yakin kan tanggal 1 Januari itu kan auditor benar-benar ngikutin seluruh proses kegiatan cek fisik gitu kan. Artinya populasi gitu kan. Karena hasil yang ada di observation inventory itu adalah inventory populasi kan? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, artinya auditor berarti dia benar-benar mengikuti jalannya stock take yang dilakukan oleh perusahaan full untuk populasi itu. Nanti si auditor pasti akan minta rinciannya, listnya gitu loh. Mungkin ada beberapa informasi tambahan yang ditambahkan oleh si auditor. Iya, Pak. Nah, jadi yang sekali lagi yang melakukan cek fisik itu sebenarnya adalah si siapa? Si klien. Terus ada informasi satu lagi gitu ya. Jadi gini, auditor kan nggak mesti harus menguasai seluruh teknis persediaan cara ngitungnya. Kamu bayangin aja gitu, ketika auditor itu mengaudit perusahaan tambang batu bara yang bergunung-gunung gitu kan, di set itu bergunung-gunung. Perusahaan mengatakan ini ada sekian kubik meter, sekian juta kubik meter. Auditor mau ngitung gitu, gimana caranya? Bisa bayangin nggak? Gunung-gunung, bener nggak? Sekian kubik meter, misalnya seperti itu. Mungkin nggak? Kalau auditor misalnya nggak yakin dengan, atau kurang percaya, kurang yakin benar dengan apa yang dilakukan oleh si klien kan bisa jadi ngibulin kan, Pak ini berdasarkan hitungan kami itu 5 juta kubik meter batu bara, misalnya seperti itu. Tapi kan itu kan omongannya klien, bisa jadi auditor, apa iya. Nah, auditor itu punya prosedur juga. Dia bisa meng-hire expert. Expert di bidang tambang yang biasa mesurvei atau menilai batu bara misalnya. Ada surveyor misalnya seperti itu. Dia bisa hire surveyor. Benar nggak ini omongannya si klien 5 juta kubik? Menurut surveyor gimana? Nah, gitu loh. Jadi ada pembandingnya tetap. Tapi kalau dirasa yakin auditor itu bisa menangani sendiri, kayak misalnya kasus apa ini? Kasus apel blossom. Kan sederhana kan, satu kotak isinya 24 botol. Kan nggak perlu keahlian yang khusus kan? Nggak perlu saya kira kan?
Auditor nggak perlu meng-hire expert untuk menghitung seperti itu, nggak perlu. Dia langsung amati benar nggak hitungannya. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti itu, dia harus menggunakan expert. Untuk menghitung kandungan minyak yang ada di dasar bumi, misalnya, mining, itu gimana? Auditor harus hire expert. Seperti itu. Untuk memprediksi berapa sih sebenarnya kandungan batu bara, atau kandungan emas, atau kandungan apa. Itu karena masuk ini kan, masuk dalam apa? Nilai dalam laporan keuangan. Kan begitu ya. Ini terkait dengan stock take seperti itu, cek fisik. Oke, yang lain ada lagi? Begini ya, saya mau komen atau memberikan informasi. Jadi masih terkait dengan berita acara apa namanya, cek fisik. Cek fisik itu kapan dilakukannya? Yang kasus ini 1 Januari kan, kira-kira ya, 1 Januari ya? Iya, Pak. Oke, 1 Januari. Di kertas kerja kalian di C2 dan C3, C2 dan C3 ada ngomong kalau itu dilakukan 1 Januari? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Iya, Hal-hal nggak seperti itu perlu. Hal itu seperti perlu. Stok take-nya kapan gitu loh. Kapan gitu. Makanya ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, saya lihat tadi. Jadi yang lazim itu ketika melakukan stock take itu ada semacam minutes-nya, berita acaranya. Berita acaranya bahwa telah dilakukan stock take pada tanggal ini di gudang ini gitu kan. Itu dulu, itu cover letter-nya itu berita acaranya. Telah dilakukan cek fisik atas persediaan ini pada tanggal ini itu kan, dilakukan oleh siapa, ditandatangani oleh siapa yang melakukan kan gitu kan. Di situ mengetahui ada auditor misalnya. Nah, dokumen apa namanya? Dokumen berita acara ini penting menurut saya untuk mengetahui informasi kapan itu dilakukan, hasilnya seperti apa gitu. Baru berikutnya belakangnya itu lampirannya, hasil stock take-nya. Hasilnya yang C2 itu adalah bagian dari lampiran. Tapi berita acaranya itu justru cover letter-nya yang perlu gitu loh. Informasi umumnya itu ada di berita acaranya. Nah, saya lihat nggak tahu yang kelompok lainnya, saya belum review apakah ada yang seperti itu atau enggak. Ada nggak kelompok lain? Sampai kepikiran seperti itu enggak? Berarti Pak yang C3-nya punya kelompok 4 itu masih belum cukup ya Pak? Apa bukan yang dimaksud? C3 itu kan sebenarnya memberikan informasi kan tambahan. Cuman kan di situ kecuali kalau C3 itu ngomong isinya semacam memberikan informasi umum cek fisik. Cek fisik dilakukan pada tanggal ini, dilakukan oleh siapa, tanda tangan dan sebagainya gitu. Itu menguatkan bahwa memang benar-benar dilakukan cek fisik oleh personel si perusahaan. Di hasil itu auditor belum menyimpulkan, itu kan berita acaranya perusahaan kan, belum menyimpulkan bahwa ini adalah kurang, ini enggak. Mungkin informasinya ada sekian ratus piece yang rusak misalnya aja, itu aja, nggak menyimpulkan, tapi memaparkan fakta yang diperoleh pada saat cek fisik. Gitu ya, jadi nanti kalian diupdate di mana, di prosedur auditnya, peroleh berita acaranya atau buat berita acaranya. Itu kalau terjadi apa-apa, kasus legal atau apa, berita acara adalah bukti yang kuat. Lumayan lah ada bukti yang menunjukkan emang benar-benar dilakukan oleh stock take dan disaksikan oleh sekian oleh siapa aja. Seperti itu. Iya, Pak. Mungkin nanti di berita acara, di prosedur auditnya diupdate seperti itu. Terus ini nggak ada yang nanya nih ya? Saya komen semua jadi. Mau nanya tentang survei tadi Pak.
Oh, iya. Silakan. Ya, Pak. Kalau misalnya di auditor itu mau meng-hire expert itu, dia harus minta persetujuan klien atau emang itu kewenangan auditor ya, Pak? Itu kewenangan auditor. Nggak mesti minta persetujuan klien, enggak. Jadi itu emang di luar dari kendali klien gitu ya, Pak? Iya. Di luar kendali klien. Jadi auditor bisa jadi meng-hire expert sendiri. Gitu. Makasih, Pak. Siapa ya ini ya? Dimas Rizky, absen 11, Pak. Tadi ada yang nanya lagi deh kayaknya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Kelompok. Itu kan pada soal terdapat tujuan audit nomor 6, yaitu persediaan yang merupakan barang konsinyasi telah tercatat dengan benar. Nah, misal, misal klien itu punya barang konsinyasi yang dititipkan di tempat lain. Nah, dalam prosedur auditnya konfirmasi ya Pak barang konsinyasi tersebut untuk memastikan bahwa barang konsinyasi tersebut benar-benar ada. Ini maksudnya itu barangnya perusahaan tapi dititipkan di toko lain atau di perusahaan di tempat lain gitu ya? Iya, iya Pak. Benar. Apakah perlu konfirmasi dalam prosedur auditnya begitu Pak? Ayo, kelompok 4 yang jawab lah. Ayo kelompok 4. Kira-kira gimana? Mana kelompok 4? Halo kelompok 4. Ini siapa yang nanya tadi? Kemala Pak, absen 23. Iya, pertanyaan dari Kemala. Pakai logika aja. Kalau audit mah, kalau saya lebih suka pakai logika terus. Ayo kelompok 4. Pertanyaannya gimana Kemala? Kalau misalnya ada barang yang dikonsinyasikan, apakah perlu diuji atau enggak gitu ya? Atau gimana pengujiannya gitu ya? Apakah perlu dilakukan konfirmasi atau tidak? Ya, apakah perlu dilakukan pengujian apalah ya? Nggak mesti konfirmasi kan? Iya Pak. Iya. Silakan. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut kami, barang konsinyasi itu kan tetap inventory dari perusahaan. Barang konsinyasi itu kan masih barang perusahaan ya Pak. Jadi menurut kami tetap diinspeksi. Kira-kira seperti apa prosedurnya? Siapa tadi yang jawab? Rosa, Pak. Rosa. Kira-kira prosedurnya seperti apa, Rosa? Absen berapa ya, Rosa ya? Absen 36, Pak.
Kira-kira bentuknya seperti apa, Rosa? Sebentar ya, Pak. Menurut kami, Pak, proses kan kalau yang dari selama ini soal-soal gitu ya, Pak. Kalau misalnya mau lihat cek fisik, barang konsinyasi, gitu-gitu, dia buatnya cuma mengobservasi, melihat gitu, Pak. Jadi prosedur auditnya itu hanya mengobservasi, gitu-gitu, Pak. Aku juga bingung, Pak, belum pernah lihat barang konsinyasi, Pak. Melakukan konfirmasi ya, Pak, ke ininya, konsigninya. Konsigninya, iya. Konfirmasi bahwa barang tersebut itu ada di konsigni itu, jadi benar adanya apa enggak gitu. Terus kan biasanya barang konsinyasi itu adanya di CALK kan, dijelasin, dinyatakan di dalam CALK. Jadi mungkin auditornya melakukan konfirmasi gitu, Pak. Iya, jadi ketika si perusahaan itu mengkonsinyasikan persediaannya di tempat lain, atau di toko lain, atau di distributor lain. Anggap aja misalnya itu ya, antara perusahaan dengan distributor itu adalah beda entity misalnya. Apple Blossom dengan ini asumsi ya. Asumsinya perusahaan dengan distributornya itu adalah distributor yang lain gitu ya. Itu beda entitas. Dan ketika si Apple Blossom menitipkan atau menitipkan barangnya ke distributor yang kedua, itu ada perjanjian bahwa ini adalah konsinyasi, belum putus dijual. Artinya barang yang ada di distributor 2 itu adalah masih miliknya Apple Blossom. Nah, gunakan prosedur audit yang efektif dan efisien, tapi tujuannya tercapai. Kan itu kan. Tujuannya kan apa? Tujuan utamanya memastikan jumlahnya berapa, kemudian kedua adalah nilainya berapa. Kan begitu. Jumlahnya kalau misalnya bisa langsung diobservasi, langsung dicek fisik, ya silahkan aja. Cuman kayak itu kayaknya jarang. Itu sepertinya jarang terjadi. Kan konsinyasi itu kan dia banyak barang yang lain selain dari Apple Blossom, kecuali kalau distributor itu khusus menjualkan barangnya Apple Blossom. Itu bisa jadi si auditor bisa langsung cek fisik ke perusahaan distributornya itu. Tapi kalau distributornya ternyata nggak cuma barangnya Apple Blossom, macam-macam, kayaknya jarang dia melakukan cek fisik. Nah, ada prosedur alternatif lainnya yang tadi disampaikan sama Novita, konfirmasi. Nah, konfirmasi menurut saya ini prosedur yang efektif lah dan efisien. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau nggak konfirmasi, ya cek fisik ke sana. Kalau cek fisik, biasanya adalah perusahaannya itu, barangnya adalah barang-barang yang dari Apple Blossom semua. Jadi nggak ada kecanggungan auditor untuk mendatangi si distributor itu. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi persediaan, kalau kita lihat dari apa tuh namanya? Dari kemungkinan error atau salah saji yang ada di soal, yang ada berapa poin itu kan, perusahaan sudah dikirim tapi nggak dicatat dan sebagainya gitu kan. Itu tidak lepas dari pengaruhnya ya terhadap akun persediaan itu, tidak lepas dari dua hal kalau menurut saya ya. Minimalnya tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah dari sisi kuantitinya, kemudian kedua dari sisi value-nya atau price-nya. Quantity dan value-nya, nilainya. Nah, tidak lepas dari dua itu. Nah, auditor bisa menguji dua unsur ini ketika melakukan persediaan. Dua unsur ini. Yang pertama adalah menguji unsur
kuantitinya. Menguji unsur kuantitinya. Dalam kasus apel belasam, apa yang dilakukan oleh auditor? Cek fisik. Ya enggak? Cek fisik kan? Cek fisik ini adalah untuk menguji kuantiti, bukan untuk menguji nilai. Untuk memastikan kuantitinya berapa. Nah, cek fisik datang ke gudang itu adalah melihat barang-barang yang ada di gudang. Oke? Barang-barang yang ada di gudang. Auditor tahu ada kasus-kasus yang barang dalam pengiriman, kan gitu kan. Barang yang dikirim tapi menggunakan FOB, destination point, artinya barang yang dijual dalam perjalanan masih miliknya di perusahaan. Ada barang yang tadi, yang dikonsinyasikan, yang semua barang itu belum ada di gudang. Bisa dipahami? Tapi itu sudah menjadi barang miliknya perusahaan. Nah, auditor itu harus mempertimbangkan semuanya itu. Satu, barang yang ada di gudang. Kedua, barang yang ada di dalam perjalanan, baik beli atau jual. Ketiga, barang yang dikonsinyasikan. Atau tambah lagi, ada barang yang dijaminkan. Artinya nggak ada di gudang, dijaminkan. Misalnya perusahaan utang ke bank, jaminannya adalah inventory. Gitu kan. Inventory diambil sama bank sebagai jaminan. Bisa jadi, kalau persediaannya itu sifatnya bukannya besar-besar, yang kecil-kecil, yang bank mesti bisa menghandle-nya. Nah, itu harus dipertimbangkan semua, gitu ya. Gitu ya. Hasil yang ada yang benar-benar di gudang sama yang tadi yang saya sebutkan itu harus dipertimbangkan semua. Karena tadi yang di mana? Di schedule C2 kalau tidak salah ada beberapa catatan di bawahnya itu menunjukkan bahwa meskipun catatannya itu ini ya, apa namanya, barangnya sudah nyampe, cuman pencatatannya belum, yang kasusnya F60 krem apa tuh namanya? Saya lupa. Ya kan? Yang barangnya nyampainya tuh benar-benar di akhir tahun. Sudah masuk gudang, tetapi secara pencatatannya belum dilakukan. Karena belum sempat diterbitkan, apa tuh namanya, vouchernya. Yang F60, yang 15.840, yang pertemuan kemarin. Masih ingat ya? Masih, Pak. Nah, terus kemudian di soalnya juga disebutkan nggak ada kasus cut off. Paham? Artinya nggak ada kasus pengiriman barang yang dari di jalan atau yang pembelian masih di perjalanan, itu masih cut off. Ada deh yang 33840. Oke? Yang 33840, masih ingat kan? Yang barangnya baru nyampe masuk tahun 2004. Tanggal berapa saya lupa. Tapi itu FOB shipping point. Artinya barang dalam perjalanan itu meskipun belum nyampe, dia sudah jadi miliknya si perusahaan. Itu cut off pembeliannya. Oke, cut off penjualannya pun kalau cut off penjualan nggak ada permasalahan di soal. Artinya kalian dalam menyusun prosedur audit, satu, pertimbangkan lakukan cek fisik yang ada di gudang, yang pertama itu. Kemudian kedua, pertimbangkan atau cek barang dalam perjalanan, cut off-nya. Cek barang yang masih dalam konsinyasi. Cek apakah ada barang yang diagunkan, inventory yang diagunkan atau dijaminkan. Nah, hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan sebenarnya berapa sih jumlah persediaan yang benar-benar menjadi miliknya perusahaan. Itu adalah ngomong secara apa? Quantity. Oke ya. Clear, quantity auditor harus pastikan kewajarannya, harus clear dulu kuantitinya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Value-nya, price-nya, nilainya. Artinya auditor harus melihat data-data pembeliannya, kan gitu kan? Ngomong price, ngomong value tidak lepas dari costing metodenya. Costingnya apa? Karena ini pengaruh terhadap price. Costingnya apa? FIFO kan? FIFO kan? FIFO itu mempengaruhi cost per unitnya berapa. Ini kebetulan FIFO. Coba kalau average, bikin pusing lagi ngitungnya kan kalian kan seperti itu. Nah, dua ini, satu kuantitinya sudah, kemudian dua price-nya. Price-nya. Kalian sudah tahu kan gimana cara menghitung price per unit ketika auditor menggunakan ketika perusahaan menggunakan FIFO. Artinya menghitung persediaannya dari belakang karena yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dijual kan.
Oke ya. Jadi kalian harus tes semua cost per unitnya. Kelompok 4 ngetes semua nggak cost per unitnya? Iya, Pak, dicek. Semuanya? Iya. Jadi Oke. cuma yang salah cuman yang A601 lemon oil sama ini L612. Oke. Perhitungan saya ada yang ini gimana? Yang inventory itu, Pak. Inventory A603. Yang 40 A603, iya. A603 sama H84. A603. A603. A603 itu saya lihat dia overstated ya. Dia Understated, Pak. understated ya. Iya. Dia understated. A603 kemudian H84 dia overstated. 47. Nanti kalian cek lah, perhitunganku seperti itu. Ya, Pak. Anissa yang ketemu yang A603 ya, Anissa ya? Iya, Pak. Saya cuma nemu yang A603, tapi yang H84 nggak ketemu, Pak. Halaman 4, hitungan saya itu halaman 4 hitungan saya seharusnya itu 59.000 kosnya, tapi di perusahaan nulisnya 59047. Nanti kalian cek lah ya. Saya ngitungnya tidak per... Kenapa? Iya, Pak, saya setuju, Pak. Ada sedikit perbedaan itu, pembulatan, masalah pembulatan. Kamu ketemu berapa? Kenapa, Pak? Ketemunya berapa? H84. Oh, saya belum hitung lagi sih, Pak, tapi saya nemunya cost per case-nya itu 100,08, sedangkan yang sebentar ya, Pak. Pak, yang A603 itu karena perbedaan antara metode Vivo sama yang dicatat perusahaan ya, Pak? Mirip dengan yang itu, Mbak. Mirip yang dengan H84. Yang dengan kayak A601 itu. Jadi dia salah dalam cost per unitnya. Bukannya cost per unit A603 itu kan endingnya sebesar 156 ya, Pak? 156 itu kan ini berdasarkan 156 itu kan ending inventory-nya. Sedangkan pada tahun 2003 itu kan ini pembelian A603 itu sebanyak 400. Berarti harganya pakai yang 156. Ini kan, Pak, yang voucher 124 itu kan? Berapa? Kan 124. Ini bentar, Pak. 2. Oh iya, Pak, saya izin menambahkan, Pak. Bukan menambahkan sih, Pak, untuk menanggapi yang tadi. Ini saya juga udah hitung, ternyata overstated 47, Pak, perusahaannya. H84 ya? Iya, Pak. Ini juga 47 ketemunya. Ini ya, yang A603 coba kalian yang lain ngikutin ya, atau tolong dibantu. Itu terkait dengan voucher nomor 124. Sudah ketemu semua? Halo? Apa yang di exhibit sana? Exhibit 5. Iya, Pak. Oke. Itu kan ada persediaan A603. Begitu ya. Itu cost per case-nya adalah 245,9. Iya nggak? Iya, Pak. Terus ditambah ongkos angkut. Ditambah ongkos angkut 4 per cases. Iya nggak? Artinya cost per cases-nya adalah 249,9. Iya, dibagi 9
Kak. Oke, 249,9 kalikan 156 aja, kan itu per cases, biar cepat. Iya nggak? Iya, Pak. 249,9 kalikan 156 berapa? Coba hitung. 38984, Pak. 38984. 84. Sedangkan yang tertulis di perusahaan 38938, betul ya? Betul, Pak. Artinya ada understated 46. Iya nggak? Oh, Iya, Pak. kalau saya ngitungnya ini, Pak. Jadi 245,9 itu ditambah sama 4, terus dibagi 96. Karena 96 itu apa? Jadi kan satu case itu 24. 24 dikali 4. Jadi, karena satu botol itu 4 ons. Satu botol? 4 ons. Informasi dari mana satu botol 4 ons? Dari C1, Pak. Satu botol 4 ons. Berapa tadi? 249 bagi berapa tadi, Mbak? 249,9 dibagi 96. Itu satu cases kan? Bukannya Satu bagi case 20. 96 ons, Pak. Jadi kita nyari harga per onsnya. Soalnya harga yang diketahui di C1 itu harga per ons. Iya. Jadi hasilnya 2,6. Jadi sama, Pak, dengan hasil yang ada di C1. Oh gitu. Iya, dia... Ya, tapi ini Pak, kalau saya hitung Pak, saya kan udah nemu. Lanjutin dulu aja, Nov. Iya, kalau kami ngitungnya seperti itu, Pak. Jadi yang harga yang dikasih tahu di C1 itu harga per ons. Jadi kami mencari harga per ons berdasarkan ini C2 berdasarkan Gini, satu cases itu ada berapa botol? 24. Artinya dibagi 4 dulu biar saya 24. Terus kemudian satu botol ada berapa ons? 4. 24 bagi 4 lagi gitu. Gimana? Kalikan. Enggak, hasil yang tadi dibagi 4 lagi, Pak. Jadi setelah dibagi 24, dibagi 4. 249,5. Ini kan per case ya. Dibagi dengan? Ya. Dibagi 24 botol dulu ya. Izin rawat Pak, 249,9. Ya, 249. Bagi 24. Ini kan per botolnya. Ya. Oke. Terus kemudian dibagi dengan per botol berapa ons? 4. 4 ya? Iya, Size Pak. ons itu ya maksudnya ya? Iya, ukuran satu botol itu 4 ons di C1. Size onsnya maksudnya. 2,6. Sedangkan yang di itu juga di C1 2,6, Pak, itunya. Endingnya. Izin menanggapi, Pak. Iya, silakan. Jadi kalau hasil perhitungan saya itu, kalau misalkan kita lihat angka setelah komanya, jadi itu kalau berdasarkan cost per case-nya 249,9, cost per os-nya tuh 2,603125. Nah, makanya itu ada perbedaan antara open inventory dengan cost per case yang ditulis oleh perusahaan dan yang berdasarkan invoice-nya, Pak. Iya, soalnya kalau berdasarkan invoice-nya itu kan 249,9 ya per cases gitu loh ya. Iya. Per cases. Oke, yaudahlah ini nanti kalau dituruti nggak selesai dalam waktu 15 menit. Kita skip dulu ya. Iya, Pak. Oke. Saya lanjutkan yang tadi, yang setelah kita menentukan kuantitinya, kita menentukan nilainya. Oke. Tadi nilainya kalian oke sudah ya, menentukan cost per unitnya, cost per ons atau cost per botolnya dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan rekalkulasi akan ketemu nilai
nilai value dari inventory untuk masing-masing jenis inventory, kan begitu ya? Oke, nah satu lagi yang saya belum dapatkan dari kelompok 4. Saya nanya ke kalian berdasarkan PSAK, persediaan itu disajikan di laporan keuangan sebesar apa? Halo? Nilai realisasi bersih. NRV. Berdasarkan apa? Halo, kalian udah lulus intermediate loh, cepetan. Gimana sih? Menggunakan yang lebih kecil antara cost dan NRV. Nah, betul. Mana yang lebih kecil antara cost dan NRV? Yang kalian hitung pertama kali, quantity dan price itu baru cost. Iya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Itu baru cost. Ada satu unsur lagi yang namanya NRV. Nah, harus ada uji NRV. Harus ada uji NRV. Untuk menentukan mana sih yang lebih rendah antara NRV atau cost. Yang lebih rendah itu yang akan disajikan di laporan keuangan. Ada kalian melakukan uji NRV-nya? Nggak ada, Pak. NRV itu apa gunanya? NRV itu apa? Cara ngitungnya gimana? Halo. Hey, intermediate-nya gimana? Cepetan. Ini anak 39 nggak ada yang jawab. NRV itu apa? Nilai realisasi bersih, Pak. Nah, itu singkatannya. Itu apa maksudnya? Itu mas bahasa Indonesia-nya. Cara ngitungnya gimana? NRV. Estimate total cost sama estimate cost to sell. Maksudnya sama itu diapain? Ditambah, dikurang, dikali, itu diapain? Ditambah, Pak, maksudnya. Estimate total cost sama estimate cost to sell. Cost to sell ditambah gitu. Biaya untuk menjualnya. Dikurangi. Harga jual, Pak. Harga jual dikurangin cost to sell sama cost itu. Cost apa? Kamu lihat di mana? Di internet? Complete. Enggak sih, Pak, nginget-nginget intermediate. Iya, jadi NRV itu adalah estimated sales minus estimated cost to sell. Jadi perkiraan harga jualnya dikurangi dengan ini kan inventory kan belum dijual kan? Sudah dijual belum? Belum. Belum kan? Pada saat 31 Desember kira-kira dijual harganya berapa? Kan baru perkiraan. Dikurangi dengan cost to sell. Biaya untuk menjual, bukan biaya untuk memproduksi, tapi biaya untuk menjual. Selling expense-nya, dan macam-macam lah. Nah, nilainya itu dibandingkan dengan cost-nya yang tadi kalian hitung, quantity kalikan price. Pastikan itu. Jika yang lebih rendah adalah NRV, artinya harus di-adjust itu. Kemana COGS? Ya kan, kalau lebih rendah, yang lebih rendah NRV harus di-adjust. Jurnalnya apa kira-kira di-adjust-nya? Seandainya yang lebih rendah itu NRV-nya. COGS pada inventory. Betul, COGS pada inventory. Tapi kalau yang lebih rendah adalah cost-nya, nggak perlu di-adjust, ya sudah. Tapi auditor harus melalui tahapan uji NRV, wajib itu. Oke ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalian masukin di prosedur auditnya. Terus kemudian di kertas kerjanya juga diinformasikan meskipun nggak ada data, asumsikan aja bahwa ternyata setelah dilakukan uji NRV, nilai NRV itu tetap lebih tinggi daripada cost-nya. Selesai, sudah seperti itu. Itu wajib.
Itu wajib. Justru itu menurut saya penting karena yang dibaca sama user adalah mana yang lebih rendah antara cost dan NRV-nya. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya tapi mungkin agak di luar konteks dari ini, Pak. Mengenai specific materiality. Jadi kan waktu di assignment 1 itu kan kita sudah menentukan materialitas kan Pak, di antaranya overall materiality, performance materiality, dan specific materiality. Nah, saya pengen bertanya, specific materiality itu digunakannya itu ketika kapan ya Pak? Apakah ketika kita melakukan audit per akun ini, terus nanti dibandingkan antara salah saji yang ada di akun tersebut dengan spesifik materiality-nya, atau nanti di akhir setelah kita melakukan keseluruhan auditnya. Jadi spesifik materiality itu ditetapkan ketika auditor menganggap bahwa akun secara individual, akun apa inventory atau apa itu secara individual ya, bukan secara keseluruhan itu, akun ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya si user, si pembaca laporan keuangan. Anggap aja inventory, kalau auditor melihat bahwa inventory itu merupakan akun yang punya pengaruh terhadap pengambilan keputusannya si user, maka auditor harus melakukan atau harus menetapkan spesifik materiality atas akun ini, akun inventory. Tidak semua akun dibuat spesifiknya, karena kan saya yakin si user itu nggak seluruh akunnya terpengaruh, yang mempengaruhi dia kan enggak kan. Biasanya akun-akun yang menurut yang signifikan, bukan signifikan, ya signifikan bisa, atau akun-akun yang sensitif. Lebih tepatnya sensitif bagi si pembaca laporan keuangan gitu ya. Seperti itu specific materiality. Untuk teknis penggunaannya kayaknya saya sudah pernah ya waktu di awal-awal pertemuan 1 atau pertemuan 2, saya lupa. Itu Nisa. Pertanyaannya gimana? Menjawab atau enggak? Masih belum menjawab sih Pak. Saya ditanyakan lagi Kak, Pak, pertanyaannya. Jadi apakah specific materiality ini tuh digunakan untuk menentukan kesimpulan atas audit per akun itu Pak? Kayak misalkan menentukan kesalahan ini material atau tidak, atau seperti apa Pak? Ketika dalam tahapan fieldwork gitu ya, fieldwork itu ketika proses audit, gitu kan, kalian kan auditor kan bikin kertas kerja, gitu ya. Nanti kalau ada salah saji disimpulkan kan gitu kan. Kalau ini ada salah saji, misalnya terdapat salah saji persediaan sebesar sekian kan gitu kan. Nah, yang dimaksud material atau enggak material itu kan lihatnya planning materiality atau specific materiality. Jadi semua material atau tidak material adalah threshold-nya adalah planning materiality itu kalau secara keseluruhan atau specific materiality per akun. Kan gitu kan. Nah, kasus ini kan auditor menetapkan planning materiality-nya berapa? 21.000 ya kalau nggak salah ya. 21.000. Nah, sedangkan temuan yang ada di inventory itu kan kayaknya nggak nyampe 21.000 ya. Iya. Tapi itu baru per akun kan ya. Belum diagregatkan dengan salah saji yang lain di akun-akun yang lain. Nah, kalau misalnya perusahaan tuh misalnya menganggap bahwa apa namanya inventory ini bukan akun sensitif atau bukan akun signifikan bagi si user, bagi user laporan keuangan, ya mungkin kesimpulannya terdapat salah saji sebesar sekian. Jangan kalau saya pribadi ya, saya kurang sependapat kalau langsung ditetapkan terdapat salah saji material sekian. Kan hitungan material nggak material kan planning materiality kan, overall materiality. Sedangkan ini masih di bawah. Meskipun kalau misalnya diagregatkan bisa melebihi planning materiality, apa overall materiality. Cuman kan kita ngomong mengenai apa ini namanya nih? Persediaan. Nah, seperti itu. Nggak usah disebutkan kata-kata material. Kecuali kalau misalnya auditor sudah menetapkan spesifik materiality atas akun ini.
Anggap aja spesifik materialitas atas akun ini adalah cuma 5.000 misal ya. Misalnya 5.000. Ternyata ada salah saji 10.000. Nah, mungkin auditor bisa menyimpulkan terdapat salah saji material sebesar sekian. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Pak. Seperti itu. Nah, tadi kan Pak Johan bilang kalau misalkan ada akun yang tidak sensitif, berarti kan dicocokkannya dengan overall materiality kan, Pak. Lalu nantinya. Lalu performance materiality? Iya, performa materiality itu adalah yang ini apa namanya? Batasan apa namanya? Dia sebagai bukan batasan, sebagai buffer gitu loh, buffer. Jadi performa materiality itu nilainya di bawahnya overall materiality. Ya kan anggap aja 50% dari overall materiality, berarti 11.000 lah ya kira-kira ya. Kan overallnya kan 21.000, 10.500. Ini adalah sebagai buffer. Kalau misalnya auditor ternyata kumpulan salah saji yang ditemukan itu adalah berapa namanya sampai 10.500, ya udah siapa namanya itu adalah batas maksimal buffernya. Artinya gini, antara 10.500 dengan angka 21.000 itu adalah untuk jaga-jaga jika auditor tidak bisa menemukan salah saji. Ada salah saji tapi auditor gagal menemukan salah saji. Masih ada buffer antara 10.500 sampai angka 21.000. Atau jaga-jaga jika salah saji yang koreksi yang diusulkan oleh auditor itu tidak dikoreksi sama si manajemen. Kalau masih di rentang itu auditor masih bisa aman gitu loh. Artinya in total tetap tidak material, in total. Jadi performa material itu sebagai apa ya? Bukan menentukan ini material atau tidak, tapi sebagai material harian, materialitas sebagai apa? Materialitas yang digunakan secara harian gitu loh, secara prakteknya. Bisa dipahami nggak Anissa nih? Bisa, Pak. Jadi bisa disimpulkan kalau performance materiality itu fungsinya berbeda sama specific materiality kan, Pak? Kalau specific materiality kan tadi Bapak bilang untuk bisa menentukan kesalahannya ini tuh materialitas atau tidak. Kalau performance tuh nggak bisa kan, Pak? Kalau performance tuh iya enggak, beda penggunaan. Kalau performa materiality itu untuk kepentingan auditor. Performa materiality itu kepentingan auditor. Di-adjust atau enggak di-adjust misalnya, itu kepentingan auditor. Tapi kalau overall atau specific materiality itu kepentingan material atau tidak material dari sisi user. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oh ya, sebenarnya saya mau cerita mengenai summary audit differences, cuman waktunya nggak habis. Mungkin ini ingetin pekan depan ya. Ada bagian praktek audit terkait dengan materialities namanya summary audit differences. Kalian bisa cek di internet lah. Ingetin minggu depan, saya ingetin ya, supaya aku bisa menerangkan itu. Oke, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Sekali lagi ada pertanyaan lagi atau enggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kita tutup ya. Kemungkinan minggu depan ada kuis, kemungkinan. Saya belum bikin soalnya. Tapi kalian siap-siap aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kuisnya materinya tentang semuanya atau cuman itu aja, Pak? Cuman apa? Secara garis besarnya semua kuisnya atau gimana materinya, Pak? Saya belum tak pikirkan. Suka saya nanti. yang jelas bukan kasus. Kalau kasus mah waktunya nggak cukup. Cuma sebentar kali. Perkiraan sih dari substance audit aja. Teori-teorinya. Perkiraan ya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu kelas ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat, ada kuliah lagi kan? AKL kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat kuliah lagi ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.